Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu, sejahtera untuk semuanya. Bertemu kembali dengan saya Eva Cenil. Kali ini kita akan membahas tentang signature line, yaitu tanda tangan digital yang kita sisipkan di dalam dokumen lembar kerja Word. Apa sih manfaat signature line? Signature line itu adalah kita membubuhkan tanda tangan digital, ID digital dalam lembar kerja dokumen Word. Di dalam lembar kerja dokumen Word, kalau dalam surat menyurat tentu kesohihan daripada surat yang kita bikin, di situ ada tanda tangan, ada stempel, ada nama, ada jabatan sebagai pemimpin perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi terkait. Maka di situ secara dokumentatif harus ada tanda tangan dan harus ada nama dan jabatannya serta ada kop surat. Namun demikian di dalam Microsoft Office Word itu ada ID digital, dan ID digital itu kita tentu menyisipkan tanda tangan. Sebenarnya ada dua hal yang perlu kita lakukan menggunakan ID digital yang digunakan atau yang disahkan oleh Microsoft Office Word dengan memberikan tanda tangan melalui fitur tersebut. Yang kedua, secara manual kita memberikan tanda tangan stempel kepada surat kita, lembar kerja kita, dengan menginsert tanda tangan kemudian stempel. Maka itu juga dari segi dokumentatif surat menyurat sudah sah karena ada tanda tangan dan ada stempel. Permasalahannya begini, kenapa Microsoft Word itu memberikan fasilitas itu? Saya kurang tahu. Tetapi setelah kita memberikan ID digital di dalam Microsoft Office Word, maka sejak itulah dokumen kita tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dokumen kita itu terproteksi. Seperti ini. Nah, dokumen kita terproteksi. Jadi ini walaupun saya mengklik kursor, saya enter berkali-kali, maka enter saya tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ini saya blok, kemudian saya delete, atau saya mengetik ulang sampai berkedip-kedip, tetapi file ini terkunci dan hanya kita yang bisa membuka file tersebut. Maka ini salah satu fungsi daripada signature line setelah kita membubuhkan tanda tangan dan stempel ini di dalam Microsoft Office Word atau di dalam lembar kerja kita. Akan tetapi teman-teman, tidak semua Microsoft Office Word itu bisa dijadikan seperti ini. Dengan kata lain, kita harus membeli. Jadi kita harus membeli ID digital dari Microsoft Office. Contohnya begini. Ini saya ada 2 lembar Word. Ini belum terkunci. Masih bisa saya edit. Ini juga masih terkunci, belum bisa saya edit. Maka nanti tanda tangannya akan masuk di sini. Prosesnya saya ulangi dari awal. Ini saya delete dulu. Ini juga saya delete. Saya akan memasukkan tulisan dan bagaimana cara memasukkan signature line sampai kepada tanda tangan, dan dari kemudian dari tanda tangan itu setelah masuk ke dalam fitur yang kita kehendaki, maka semua surat yang kita bikin itu sudah terkunci. Oke ya. Sekarang kita memasukkan signature line. Oke. Seperti biasa kita insert, kemudian kita masuk ke fitur ini, signature line. Klik. Kita klik yang atas. Kita cantumkan nama kita. Jabatannya apa? Umpamanya penulis. Kemudian ini emailnya, kita isi nggak apa-apa. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik OK. Nah, cara menyisipkan nama atau cara menyisipkan tanda tangan
kita klik kanan, maka di sini ada klik kanan signature line, kemudian kita klik. Kenapa ada hal seperti ini? Ini adalah sebuah pertanyaan bahwa untuk masuk ke dalam ID digital itu kita harus masuk ke Microsoft Office. Ketika masuk ke Microsoft Office, kita diarahkan kepada suatu proses pembelian, bagaimana agar apa yang kita kehendaki untuk membeli ID digital itu melalui Microsoft Office. Kita klik yes, maka kita diarahkan ke fitur ini. Ini bisa kita baca. Jadi ID digital dikenal sebagai sertifikat digital yang membantu memvalidasi identitas kita dan seterusnya. Untuk menemukan layanan atau yang mengeluarkan ID digital atau layanan yang melengkapi Office, lihat situs berikut ini. Terserah Anda mana yang dipilih, menggunakan Global Six atau web. Ini adalah penyedia situs yang di situ nanti kita akan diarahkan kepada sebuah transaksi pembelian untuk perseorangan kah atau untuk perusahaan. Nah, ini bukti asal dokumentasi, tambahkan tanda tangan, mencegah gangguan, maka beli sekarang. Dengan kata lain teman-teman, kita harus membeli. Nah, kalau kita sudah membeli, maka aksesnya kita klik kanan, sign in, klik, maka nanti kita diarahkan kepada tanda tangan yang kita punya di dalam file kita. Tanda tangannya mana, kita klik, tanda tangan itu akan masuk di sini. Kalau tanda tangan itu sudah masuk di sini, maka file yang ada di atas sudah nggak bisa diedit, sudah terkunci, sudah terproteksi, dan itu hanya kita yang bisa membuka proteksi itu. Teman-teman sekalian, bagaimana solusinya kalau tidak membeli? Solusinya kalau tidak membeli, tentu tidak melalui signatur. Kita melalui manual, kemudian kita mengunci Word itu. Tapi ini juga melalui Microsoft Office Word, sama. Cuma kita tidak melalui fasilitas signature line. Kita tentunya akan melalui review, kemudian di situ ada yang namanya proteksi Word. Proteksi Word itu tidak hanya tanda tangan digital, tetapi juga tentang file kita agar aman, agar terproteksi. Maka file kita sebelum kita luncurkan ke publik, tentu kita harus mengunci file itu agar aman. Sebenarnya ada cara lain, file save as, kita letakkan di mana file kita, maka kita akan ngeklik PDF. Maka dengan PDF otomatis file kita tidak bisa dirubah. Akan tetapi ada pihak ketiga yang bisa merubah itu, yaitu bisa mengkonvert PDF menjadi Word. Setelah menjadi Word, maka file kita sudah bisa dirubah, diedit, dan dimanipulasi, atau kita bisa kecolongan dari file itu. Oke, kita kembali kepada signature file. Jika tidak membeli signature atau ID digital, maka otomatis kita tidak masuk ke dalam insert signature line, tidak masuk ke sini, karena kita tidak bisa melaksanakan. Jadi ini bagaimanapun juga harus membeli. Jika tidak membeli, maka kita kembali kepada cara manual, yaitu dengan cara kita tidak usah pakai ini, otomatis di sini kita melalui cara seperti biasanya, sign in. Kita tidak melalui ini, umpamanya kita memakai ini sudah bakasan lain. Jadi signature line itu adalah kita mempunyai ID digital yang jika ID itu sudah kita beli, maka file kita bisa terkunci dan aman. Oke, ini namanya Gresik. Maka biasanya secara manual kita menggunakan seperti ini secara umum yang kita ketahui. Kemudian di sini ketua panitia, maka otomatis di sini
adalah sebagai ketua panitia harus berstempel. Kita seperti biasanya, kita masuk ke picture, maka kita cari file mana ada tanda tangannya. Saya sudah menyiapkannya. Ini ada cara lain bagaimana kita membuat tanda tangan menjadi JPEG. Ada tanda tangan menjadi JPEG. Ada tutorial lain yang membahas ini. Kita masuk sini. Ini adalah cara manual, tapi bukan ID digital, bukan ID digital yang secara resmi kita dapatkan dari Microsoft Office. Ini adalah cara manual secara umum yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Oke, kalau sudah begini, seperti yang tadi saya sebutkan, kita convert menjadi PDF atau kita kunci, file ini kita kunci. Cara menguncinya adalah melalui fitur review, kemudian restrict editing. Oke, restrict editing, edit restriction, kita klik. Ada beberapa pilihan, kita pilih yang no change ini, kemudian yes, start protection, enforcing protection. Ini kita kasih password ya. Nah, file kita ini walaupun aktif tidak bisa di delete. Ini juga tidak bisa di delete dan tidak bisa ditambahi. Ini dengan kata lain file kita terkunci. Demikian juga dengan signature lain tadi. Jika kita sudah membeli ID digital dari melalui global signature lain, maka kita juga dokumen kita terkunci. Dengan cara manual, dokumen kita juga terkunci, akan tetapi dengan cara masuk review dan kita mengunci semuanya. Agar ini bisa diedit, maka kita klik kembali. Stop protection. Klik. Kita masukkan password tadi apa. Klik OK. Kalau sudah begini baru bisa diketik ulang, bisa di enter, ini juga bisa dihapus. Oke teman-teman, itu salah satu cara bagaimana mengunci dokumen Microsoft Office. Ada dua jalan, surat kita secara digital menggunakan ID digital yang kita bisa mengambil dari Microsoft Office dengan cara membeli. Kemudian yang kedua, secara umum kita masuk ke dokumen, kemudian kita kunci dokumen itu beserta tanda tangannya. Saya kira cukup mudah, sama-sama menggunakan jalur Microsoft Office Word dengan dua jalur, tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana file Word kita aman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.